Itu emang El Sinta dari tahun segitu, dari tahun 68 nih sejarahnya. Pasti pertanyaan lu sama. Sejarahnya itu yang gue bilang tadi. Ya, lu bisa foto kalau lu mau jadi tulisan. Ya, tadi udah jelas ya namanya Mas Yos 14 Februari. Kita 14 Februari kemarin ulang tahun ke-23. Itu ulang tahun program News and Talk. Tapi El Sintanya sudah berdiri dari tahun 1968 gitu. Yang pertama mengudara frekuensi di AM tahun 97. Kenapa dulu emang modelnya atau segmentasinya pasti ada top 40. Jadi segmen-segmen itu memang mengikuti zaman. Zamannya dulu radio apa? Gue kalau dulu sering dengar radio Prambors atau SK Suara Kejayaan, atau dulu lagi radio Kayu Manis. Iya, RKM. Lagunya gini, RKM Radio Kayu Manis, la 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 la, la gitu. Masih ada sekarang. Pada saat itu ibaratnya negara tuh lumpuh, semuanya kocar kacir dan terjadi ibaratnya istilahnya namanya kudeta lah. Lalu cari tahu deh gimana dulu Pak Orde Baru ke reformasi. Warga protes, mahasiswa protes karena dengan kepemimpinan si Soeharto dianggap salah. Nah, kita dulu masih siaran radio lagu-lagu 98 itu. Nah, tergeraklah teman-teman ini ingin mengabarkan apa yang terjadi di Semanggi itu. Itu laporannya masih pakai apa? Telepon umum. 98 handphone juga masih jarang. Telepon umum, di CPN laporan. Ya pendengar, saat ini saya berada di Semanggi, di mana terjadi telepon. Pakai telepon umum. Radio. Nelponnya ke sini, di iniin. Nah, itu juga kita berpikir gimana nih teknisi harus bisa pendengar kedengarannya clear, bagus, nggak kalau pernah nggak gitu. Jadi harus bagus. Makanya ini teknisi kita yang menciptakan suaranya. Kalau dengar El Sinta, makanya tadi gue bilang lu udah pernah dengar El Sinta. Suara penelpon tuh hampir sama dengan suara penyiarnya, kualitasnya gitu, hampir sama. Jadi orang kalau dengerin radio lain suaranya pasti timpang. Nah, teknisi kita tuh yang sampai sekarang juga masih, malah dia duluan, sebelum saya masuk dia udah ada, masih dipertahankan. Umur juga masih muda soalnya dibanding gue. Itu melaporkan kejadian di sana. Nah, kepikiran itu, kita kan orang-orang media itu adalah orang yang kreatif, selalu menindaklanjuti apa yang menjadi untuk kebutuhan masyarakat atau orang banyak. Seperti apa? Itu laporan kegiatan ataupun yang terjadi. El Sinta ini adalah radio peristiwa. Ini harus ditulis ya. El Sinta itu adalah radio peristiwa. 24 jam tanpa lagu. Itu yang harus lu tulis. Dimana peristiwa-peristiwa yang kita on airin yang saat ini adalah peristiwa yang lagi hype sekarang. Misalnya apa? Sekarang ada persidangan, ada peristiwa misalkan kunjungan presiden kemana, pelantikan menteri, apa segala macam, sampai dengan kecelakaan lalu lintas, kemacetan dan lain-lain sebagainya. Nanti ditambah lagi dengan kayak gue, cuma bidang gue di El Sinta Peduli, so besok mau balik lagi ke Cianjur, masih bantuannya berupa trauma healing ke anak-anak. Yang dari penjelasan gue apa yang lo pengen tanya? Ini kan El Sinta berarti kan udah bener-bener news and talk kan, berarti kan kayak dia berita terus, kayak ada bilang tanpa lalu bener-bener berita terus. Itu pernah nggak sih kayak kehabisan berita gitu, kayak
misalkan di satu hari itu kayak bener nggak ada berita aja gitu, ada seminggu gitu, jadi itu gimana? Pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus. Kenapa lu bisa nanya kayak gini? Karena di situ kan 24 jam nonstop, terus bener-bener yang Sinta andalin ini cuma based on dari informasi itu doang. Sedangkan kalau misalkan informasi sama sekali nggak ada, nah itu gimana? Nah, balik lagi. Source kita ini banyak. Lu bisa searching. Source kita ini banyak. Maksudnya apa? Habis wawancara apa laporan tadi? Mau lu tadi, lu misalkan itu laporan Sambo. Kan bisa. Ini gue kasih tahu divisi-divisi kita tuh ada business service. Nanti ada juga. Kenapa nggak kita, si produsernya akan nanya, ada laporan lagi nggak? Korlip, tentang apa yang bagus setelah Sambo ini? Tentang apa, Korlip? Ini ada laporan ditemukan sebuah benda yang mencurigakan atau dianggap bom. Oke, habis Sambo ini kita kasih ID dulu, Helsinta News Center, iklan dulu, naik tuh bom. Habis naik bom, laporan reporter, ya saat ini saya berada di salah satu pasar bla 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 bla, ditemukan bungkusan berwarna hitam bla 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 bla. Wawancara sama itu, ini apa Pak? Katanya gini gini. Oh ini katanya sih bom gini. Ini orang udah minjem, udah panggil polisi. Pengen tahu ini tadi kan kakak ada sempat singgung apa ada Korlip gitu-gitu kan. Nah aku pengen tahu kayak iya SDM di Helsinta tuh ada apa aja dan berapa orang gitu. Eksekutif produser ini adalah yang mengetuai dari si geng ini semua nih. Nah, dia yang akan mengontrol semuanya dari setiap edisi. Edisi pagi itu dari edisi pagi, edisi siang, edisi malam sama komisi Anda. 24 jam nonstop, isinya apa? Laporan pendengar, wawancara narasumber, wawancara pendengar, ya, komentar opini pendengar, feature, time signal itu, tanda waktu pukul berapa? 16 waktu Indonesia Barat. Itu kadang-kadang bisa jadi iklan. Iklannya itu jadinya Bisa jadi iklan pukul 16 waktu Indonesia Barat, dipersembahkan oleh Cleo. Oke. Iklan spot, tahu spot? Bukan spot atau adlibs itu Ya. iklan. Ya iklan itu baca, kalau spot tuh ada lagu-lagunya. Terus wawancara komersial, wawancara produk, wawancara misalnya produk obat cacing, obat apa, bisa juga pemerintahan lagi sosialisasi apa. Ini relay baru BBC, NHK, CRI, kita udah ya, ada berapa tuh? Belanda, Australia, sekitar 5. Dan anehnya ini maunya di Helsinta. Lu di tempat lain nggak ada nih. Dan mereka bayar ke kita. Oh, dari BBC itu. NHK Jepang, CRI Cina, CRI China Radio Internasional, NHK Jepang, Amsterdam Belanda. Itu apa Kak? Maksudnya Itu berita-berita yang berita-berita dari dari sana tapi dibacakan dalam bahasa Indonesia. berita edisi Ya. tapi tentang berita di negara sana. Ya, berita-berita tentang negara sana, misalnya kebijakan pemerintah di sana, kabar-kabar Indonesia, orang Indonesia di sana, apalagi peristiwa yang terjadi di sana. Atau Itu maksudnya jadi kamu harus dengar nanti jam 8 malam itu ada. Belum tahu gimana tuh. Jadi kita Helsinta tuh beli berita dari mereka atau Mereka menyiarkan beritanya dia ke Helsinta. Jadi mereka butuh waktu airtime kita selama setengah jam. Ya, setiap setengah jam 8 malam nanti ada, setengah 9 jam 8 nanti itu CRI, NHK jam 9 sampai jam 10.
BBC biasanya 3:30 sore, 4:30. VOA kemarin udah nggak ada lagi, tapi pengen kerja sama lagi. Kalau Australia kita kirim berita kita ke sana. Jadi berita-berita kumpulan yang highlight berita di Indonesia kita kirim nanti disiarin di sana. Dia nggak mau beritanya yang ke kita. Dia mau berita kita doang. Emang orang asli Australia gitu suka ngumpet-ngumpet kan, kayak kangurunya. Kalau Korea sebentar lagi kita lagi jajakin berita Korea. Tapi kenapa itu cuman berita kita doang, berita Indonesia doang yang meluncur di sana? Kenapa berita mereka nggak muncul? Muncul. Itu yang NHK itu kan Jepang. Yang Australia. Iya, Australia kan. Nggak tahu, itu kan kebijakan dia. Tanya makan gurunya. Iya. Oke. Apa lagi ya? Itu nama program yang di Helsinki. Program yang mana? Yang banyak itu yang info dari Anda, info atau Ini? iya semuanya. Ya ini program Elsinta, Traffic Info. Ada info dari Anda itu kita dari tahun 98 itu udah ada. Sebelum muncul adanya citizen journalism, kita namanya info dari Anda. Udah Tapi dihaki. itu sejenis ini. Sama. Sama ya? Maksudnya Sama. Itu ya? Dari Iya. Kalau sekarang kan istilah keren ya, citizen journalism. Iya. Kalau kita dulunya namanya info dari Anda. Devina, Gadis, Alex, Aan bisa ngasih info. Misalkan ya maaf kata ya, macet lu videoin, lu foto terjadi macet di jalan Pos Mumben menuju kemana? Kirim tuh ke 081 180 kan nggak mau 081 180 6543. Oh, gampang juga. Kirim fotonya atau video caption. Macet. Berarti Jakarta Info itu termasuk ini ya? Termasuk citizen journalism kan? Kan banyak orang yang suka storyin terus tag Jakarta Info. Orangnya semua tuh ngikutin Elsinta. Bukannya sombong. Oke. Lebih baik minder kan. Jadi semua tuh kalau menurut gue sih semuanya tuh kan denger Elsinta. Cuma lo aja yang baru datang ke sini. Dari semua ini yang mana yang jadi top 3 unggulan? Kita nggak pernah mau mana yang menjadi unggulan. Itu gue juga bingung kenapa Elsinta. Sampai ini info dari Anda nggak mau diiklanin. Tapi nggak maksudnya. Ini Nggak mau masuk program iklan gitu. nggak bohong. Karena kenapa? Disitulah berkahnya. Orang capek-capek foto, video, nginfoin kesana apa? Lu gue manfaatin dong. Iya. Lu mau nggak dimanfaatin begitu? Sampai gitu nggak lu pikir? Gue nggak mau, aku nggak pernah ada iklan. Kalau traffic info iya, karena kita yang melakukan. Si reporternya melaporkan, ya pendengar saat ini saya berada di Bundaran HI Indonesia di mana lalu lintas sore hari ini terpantau ramai lancar menuju ke Sudirman maupun ke arah ke Pasar Baru di mana lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 kayak gitu deh. Berarti Elsinta ini nggak pernah ngambil ini ya Kak, rating share. Kalau dari TV kan Axel Nielsen. Kalau radio itu apa? Sama. Diary nggak sih namanya diary ya? Kalau dosen kita sih ngomongnya itu diary. Diary maksudnya? Sejenis Axel Nielsen itu. Hah? Sejenis Axel Nielsen itu tapi untuk radio. Iya, sama. Semuanya sama. Kita ada di 5 besar tadi ada tuh SNSN video. DI, Eleganza itu kita ada di posisi 2, ada posisi 3. Gue juga bingung, nggak ada lagunya masih ada orang denger. Kenapa? Emang mereka butuh berita, butuh informasi. Nggak ada lawak-lawakan masih aja mau denger. Satu lagi orang udah macet, kali mau dengerin lagu mulu bosen. Yang agak serius lah, yang berguna. Ada Elsinta.
oh macetnya gara-gara gini, gue belok kiri aja deh. Gitu. Katanya begitu. Orang tuh makanya edisi pagi sama edisi sore itu semua orang yang mobil dengernya Elsinta katanya. Kalaupun Dan itu bosen, data. ya udah denger lagu, silakan. Oh. Tapi kan dia pengen tahu macetnya gara-gara apa, di Elsinta kan ada tuh namanya traffic info. Ini sponsor banyak berebutan karena sponsornya sama Pertamina. Nah, perakirawan cuaca kita selalu pagi-pagi. Cuaca hari ini, pagi ini, siang ini, sore ini, sampai malam ini, gelombang laut gimana, kecepatan angin gimana buat mereka yang mau naik pesawat, buat mereka yang mau naik kapal laut, kayak gitu. Ya buat Anda yang beraktivitas nanti siang, ada perakirawan hujan, makanya jangan lupa bawa payung, jangan lupa pakai jas hujan, gitu di sini. Ini sumbernya dari BMKG. Kita nelpon petugas yang mantau, udah pernah ke BMKG belum? Mereka tuh mantau sudut monitor sudut gablak di depan tadi lu lihat ada monitor gede. Kalau lu jalan lihat nggak mesti. Cepetan deh. Kita terlalu excited gitu. Tadi kita ajak ke sono, habis ini kita mau jelasin. Oke. News flash, nah ini mereka nih yang mahasiswa ini sekarang news flash yang ada di radio di Jawa Terakhir dibikin ke medsos. Lu ada di IG itu news flash. Oh, ya, jadi yang di IG namanya news flash. Sama di radio juga namanya news flash. Tapi audionya itu diposting di IG, ada nggak di itu news flash? Ada video news flash nggak di Instagram Elsinta? Nah itu bikinan anak News flash. news flash. Nah, jadi yang ada di wawancara kita itu dibikin news flash sama mereka. Nah mereka tuh yang bikin skripnya sama VO-nya dia, anak mahasiswa. Nah kalau lo mau magang bisa nggak lo ngerjain itu? Ya, Berarti Elsinta tetap ini ya, tetap melihat data kayak Asian gitu ya? enggak. Oh enggak. Asian itu kan harus beli. Iya. Kalau kita butuh nggak beli. Oh. Live report, ya ini tadi gue bilang kalau ada peristiwa apa, kebakaran, longsor, kerusuhan. Sport news, kegiatan kemarin misalnya apa, berita orang hilang, ini juga nggak kita iklanin dulu. Oh ini kadang-kadang kita iklanin nih, news sport. Ini ada program namanya news sport. Kita nanti ada yang laporan dari sana, hasil pertandingan, prediksi, ada kuis, gitu-gitu. Tebak skor. Berarti itu interaktif ya? Interaktif. Ya. Atau bisa juga live IG. Oh. Kamu kan sering kan live. Enggak. Di sana sama di penyiarnya live IG. Berita orang hilang, berita orang ditemukan. Ini biasanya juga pernah gue turun berita orang ditemukan waktu itu. Ini saya ketemu nih ada orang autis, anaknya umur sekian, gini-gini. Cuma dia bisa diajak ngomong, katanya bapaknya tinggalnya di daerah Tangerang. Dia bawa KTP apa segala macem. Gue samperin. Habis itu gue anterin. Kan jadinya mencontohkan kalau nemu orang hilang dianterin, dia kan punya KTP-nya. Tapi sebelumnya gue ngobrol sama orang ini, ditemuinnya, lo nih ada ketemunya biar kenapa nih orang? Iya karena sudah berhari-hari nih anak tinggal di sini tidur gitu. Oh ya udah, akhirnya gue ke polisi dulu, laporan tetap on air. Habis itu ya satunya dari polisi, akhirnya keluarga datang ke polisi. Kalau Radio Talk ini komersil, apartemen, kebijakan, sosialisasi di kementerian lembaga.
Ya. Ini kita ini harus newsnya naik setiap saat, cepat tapi akurat, tepat waktu dan tidak memihak. Nah, biasanya tuh El Sinta konten yang paling orang ini suka tuh di morning drive tuh jam 5 sampai jam 10 atau sore jam 15 sampai jam 20. Terutama pada weekday. Program El Sinta ini emang sebenarnya sih yang paling orang suka di El Sinta info dari Anda ini. Dijawab ya berarti pertanyaan lo ya. Iya, sama itu ya traffic. Ya traffic dua ini. Program citizen journalism untuk berbagi kejadian yang dilihat atau dialami sendiri oleh pendengar ke masyarakat. Dijelasin dia nih bosnya, nanti si produser ini yang merancang. Sebelumnya itu ada meeting, dia bilang kan tadi buat membuat skemanya seperti apa ya. Jadi mereka ini harus meeting awal. Meeting awal adalah meeting perencanaan berdasarkan dari rapat redaksi. Golongannya kan kayak misalkan eksekutif produser ada golongan. Keseluruhannya aja Kak di kantor ini. Kurang lebih ada golongan. Iya. Kalau di redaksi itu ada sekitar 50 orang. Di radio, Di produksi. Redaksi itu artinya produksi. Kalau ibaratnya pabrik, tuh belum adminnya ya. Terdiri dari itu executive producer, co-producer, anchor, reporter, co-audit, news production, social media, operator, business service. Executive producer itu tugasnya yang mengomandai dari semua ini. Dia harus berkoordinasi produser sama executive producer, co-producer berkoordinasi dengan produsernya. Anchor ini juga berkoordinasi dengan produser, co-producer juga mungkin naik ke atas tuh. Ya, koordinator liputan berkoordinasi sama anchor, produser. Reporter berkoordinasi sama koordinator liputan. Semua, news production semua, sampai operator tuh ke atas semua. Itu semuanya by chatting. Nanti gua kasih tahu. Anchor tuh tugasnya ini ya. Anchor itu penyiar. Ya. Kalau di radio berita itu bukan penyiar namanya, tapi namanya anchor, bukan penyiar. ada berapa penyiar? Paling 12 kali. 12 orang semuanya ini. Enggak, Enggak, anchor-nya doang. anchor-nya doang. Gimana sih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 10 kita harus ada di sini. Plus OB ya. Teknisi sama IT. Lebih malah. Itu harus standby sama security. Itu harus ada. 24 jam itu harus ada. Kalau listener service itu kayak Misalnya tadi, nah gue kasih tau, dia menerima telepon atau menjawab WA lo, nanti ditindaklanjuti sama si tim media sosial untuk posting ke media sosial. segmentasi dari LCD kayak demografisnya gimana, Hah? segmentasi audiensnya. Segmentasi ini ada di sini. Oh, AB itu apa? AB itu menengah ke atas. Tahapnya kali ya, tahapnya Tak apa. dari praproduksi, produksi dan pasca produksi. Masih awal pasca ya? Ya, malah dulu. Oh, praproduksi. tadi gue bilang, kita harus selalu diawali sama meeting awalan. Iya. Berkumpul tadi bilang kan berdasarkan patokan dari rapat redaksi mingguan, juga merujuk dari agenda tahunan. Nah, eksekutif produser ini menanyakan ke produser, apa planning hari ini? Apa berita yang lagi hype hari ini? Atau apa yang ditindaklanjuti dari, kita misalkan edisi pagi ya, Iya. dapat kabar apa dari anak edisi dini hari? Dari jam 11 sampai jam 7 pagi itu. Oh ya, ini ada kebakaran yang harus kita tindak-lanjuti, berarti Korbit, tolong itu diupdate lagi laporan kebakaran yang ada di Tanah Abang itu. Terus
produser nanti hubungin lagi Pak Lurahnya kayak gitu-gitu. Diupdate, berarti update lagi peristiwa yang dari pemberitaan informasi atau peristiwa yang edisi sebelumnya gitu. Terkait lagi sama apa yang berita lagi yang butuh up to date lagi hari ini. Misalkan tadi gimana penanganan evakuasi di Jambi helikopter jatuh. Terus gimana persidangan di KPK, di Tipikor. Gimana perkembangan soal kasus Sambo, tanya Kompolnas. Ada laporan apa lagi? Kontributor kita ada di setiap kabupaten. Mereka mengirim laporan itu semua berupa rekaman ataupun lead-lead yang nanti kita bisa pilih dulu. Yang nyambung sama berita yang sebelumnya tadi, misalnya tadi sebelum Sambo, apa nih? Kalau masih bisa sambung kita sambungin, kalau enggak kita break dulu sama iklan. Gitu. Baru cari yang lain. Baru pokoknya news and talk. Habis berita, wawancara, iklan, berita lagi 2-3, wawancara lagi, menindaklanjuti dari apa yang si reporter itu laporkan, ditebelin sama wawancara narasumber berkaitan sama informasi yang dilaporkan sama si reporter. Gitu. Terus setelah itu mungkin editingnya Editingnya semuanya tuh udah ada diedit sekarang. nggak diedit. Sudah diedit Sudah diedit. sama si reporter itu, sama si kontributor itu. Si Kokorlip audio booth person inilah yang akan mengecek rekaman-rekaman dari reporter, dari kontributor. Nah, si Korlipnya ini akan mengecek lagi, double check. Gitu. Ini udah masuk nih, tiap hari masuk, tiap jam masuk, tiap detik masuk. Jadi kalau emang ini masuk, keputar, adminnya ini harus mendengarkan catatannya di situ. Itu semuanya harus terkoordinasi, terkonfirmasi, terkomunikasikan, baru bisa on air. Datanya, peristiwanya, di mananya 5W1H-nya tuh harus ada. Ya. Terus lanjut ke pasca produksinya, Pasca produksi balikannya. evaluasi. Evaluasinya yang tadi bilang. Ini tadi kenapa tuh Korlip, reporter lo tuh nggak siap, kenapa ngomongnya pendekar, bukan pengedar gitu. Itu by meeting atau kayak cuma di chat atau kayak gini? Oh dikumpul, Oh, di sini. kumpul. Terus keluarin. Kumpulnya biasanya di sana, Oh, di sana. Udah gitu kan kumpulin tuh semua, Evaluasi lah ya. evaluasi, meeting evaluasi. Nanti yang edisi berikutnya ngikut bareng di situ juga. Tukeran itu, nih lanjutin ya, yang ini, tadi ini Korlip, ini, yang ini belum diputar nih. Ini yang daerah ini tadi hubungin susah nih, gue cari tahu nih. Itu juga nih narasumber yang ini udah janjian nih, katanya dia bisanya habis ngantar anak sekolahnya, gitu, kadang ada meeting, kadang ada itu. Oh ya udah nanti gue hubungin. berarti itu kalau saya setelah setiap Edisi, setiap Oh. edisi. Karena kan masuknya pagi jam 5 sampai jam 3. Jam 3 itu shift 2 masuknya jam 2 sampai jam 11. Kan ketemu tuh antara jam 2 ke jam 3 itu koordinasinya. Mereka juga gitu, yang siang, yang malam datangnya jam 10, koordinasi tuh antara jam 10 jam 11. Jam 5 karena mereka pulang tuh jam 7. Koordinasi tuh. Meeting awalan, meeting koordinasi di situ. Semuanya tuh ada. Jadi double tuh orang ngumpul tuh rame. Gitu. Semuanya, sosial media, reporter emang di luar, nggak pernah datang. Enaknya di LC lagi. Berarti kalau ke kantor ada masalah. Betul. Ya, apa lagi? Hah? Berapa iklan yang di-share informasi tak setiap hari? Sekarang kita berdasarkan pengalaman,
minimal 15 Minimal 15 iklan dalam sehari. 1 jam. 1 jam 15 ya iklan. 15 iklan. Satu iklan. 1 menit iklan 60 detik 2.500.000.